Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Sinta Anggraini, pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar Ananda yang soleh dan solihah? Ustazah berharap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, apa saja ya yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini? Jadi, yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. A. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya, beriman kepada kitab suci Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kita wajib mengimani kitab-kitab Allah, karena belum dikatakan dia seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah. B. Ialah kandungan kitab-kitab Allah. Dalam kandungan kitab-kitab Allah terdapat 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tepatnya di Tursina, daerah Mesir, sekitar abad 12 sebelum Masehi. Jadi, kitab Taurat ialah kitab yang menjadi pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Yang kedua yaitu kitab Jabur. Kitab Jabur, kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam di wilayah Darussalam abad ke-10 yang berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Jabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh bumi telah memberikan kelebihan kepada sebagian yang lain, dan kami berikan Jabur kepada Daud. Kitab yang ketiga yaitu Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem. Kandungannya terdapat tentang hidup Juhud, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46 yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengurus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat sebagai petunjuk dan pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu Makkah dan Madinah. Al-Quran berisi tentang akidah, hukum-hukum syariah, dan muamalah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Adapun isi ajaran Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yaitu yang pertama tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan akhirat. Yang kedua syariah. Syariah berisi tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga akhlak. Akhlak yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat ibadah. Ibadah yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima yaitu muamalah. Muamalah yaitu tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam yaitu sejarah. Sejarah berisi tentang kisah-kisah para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Dan yang ketujuh yaitu wa'ad, artinya janji. Janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir akan adanya balasan di akhir kemudian. Yang kedelapan yaitu ilmu pengetahuan.
C. Yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama dengan cara beriman dengan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Dan C, yaitu menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagaimana cara kita menampilkan sikap mencintai Al-Quran? Yang pertama yaitu dengan membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua yaitu memahami maknanya. Yang ketiga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus ingat, meskipun membaca Al-Quran saja sudah berpahala, namun Al-Quran merupakan petunjuk hidup sukses dunia dan akhirat. Untuk itu, ayo kita pelajari, pahami, dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Ananda, silahkan Ananda yang solih dan solihah membuat resume dan menulis ayat-ayat yang belum saya cantumkan pada video di atas di buku Ananda masing-masing, lalu kirim ke WA Ustazah. Sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baiklah Ananda, cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.